A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada masa wulat, pada masa kelemahan fase wulat, saya ingatkan kemarin, fase wulat itu bisa dikatakan dalam dua fase, fase kekuatan dan fase kelemahan. Pada fase kelemahan era wulat ini telah berdiri dua kerajaan Kristen di bumi Andalusia sendiri. Salah satunya kemarin yang saya katakan berada di wilayah Sakhroh atau Sakhroh, yang pada masa awalnya sebenarnya tersisa hanya 30 orang saja di sana, 30 orang Kristen. Hanya mereka belum berhasil ditaklukkan. Tetapi pemimpin ketika itu menganggap remeh kekuatan yang 30 ini tadi. Pada masa berikutnya mereka berhasil mendirikan kerajaan di sana, di Sakhroh. Kemudian kerajaan yang lain, kerajaan kedua. Ini kerajaan Kastil dan Nafir, ya, kerajaan Kastil dan Nafir. Kemudian pada masa Khilafah Umayyah sendiri berdiri satu lagi kerajaan Kristen. Karena walau bagaimanapun juga adanya Abdurrahman Ad-Dakhil, kemudian Abdurrahman Al-Awsat, adanya Abdurrahman An-Nasir, tiga Abdurrahman ini dengan segala kecakapan mereka, dengan segala kelebihan mereka dalam memimpin negara, dalam memimpin pasukan militer, tentunya urusan-urusan internal Andalusia sendiri yang merupakan hal prioritas bagi mereka untuk diselesaikan. Jihad terjadi di sana. Pada masa-masa mereka ini jelas terjadi jihad, ya, tentunya melawan pasukan Kristen ketika itu. Tetapi tentunya dengan banyak faktor kekuatan Kristen yang berada di dalam Andalusia sendiri pun perlahan menampakkan kekuatan mereka, sampai masanya jatuhlah secara keseluruhan kekuasaan Umayyah di Andalusia. Apa yang terjadi dengan Andalusia setelah jatuhnya kekuasaan Umayyah di sana? Yang terjadi adalah Andalusia terpecah dalam sekian banyak kerajaan kecil. Sebagian mengatakan ada sampai 20 kerajaan kecil. 20 kerajaan kecil di Andalusia ketika itu. Ini yang dikatakan di dalam sejarah fase berikutnya. Kalau tadi fase ketiga, ini fase keempat dalam babak sejarah Andalusia yang dikenal dengan fase Muluk At-Tawaif. Muluk At-Tawaif, raja-raja kecil, raja-raja Taifah, kelompok-kelompok. Dan setiap kerajaan itu bersengketa dengan kerajaan yang lain sesama mereka, ya. Ada kerajaan Toledo, ada kerajaan Zaragoza, ada Cordoba, dan itu masing-masing mereka dengan yang lain saling berseteru, saling berseteru. Sehingga pada masa ini betul-betul masa di mana kaum muslimin berada dalam kehinaan, berada dalam kehinaan. Di sini kaum muslimin di sana, masing-masing kerajaan tadi, di antara konflik tadi adalah konflik antara Sevilla dan Toledo. Kemudian konflik antara Toledo dengan
Cordoba. Kemudian konflik antara Sevilla dan Granada. Ya, antum tahu nama-nama ini semua kan? Sevilla, ya tahulah klub bolanya kan? Maaf, tadi Sevilla dengan Cordoba. Dan begitu seterusnya. Dan hebatnya di dalam konflik ini, dalam menyelesaikan konflik ini, mereka bersekutu dengan raja Kristen. Inilah kebinasaan kaum muslimin. Menghadapi saudaranya sesama muslim, mereka bersekutu dengan orang Kristen. Dan pada masa itu, pada masa ini berdiri kerajaan ketiga dari kerajaan Kristen tadi. Yang sebelumnya kerajaan di sini ada kerajaan Navarre, kemudian kerajaan Leon, kemudian ada kerajaan Kastil. Kerajaan Kastil ini yang di Sokhroh atau Sokhroh tadi. Nah, kerajaan ini pun pada awalnya mereka sebenarnya terpecah belah. Sampai kekuasaan Kastil dan Navarre itu bersatu di bawah Ferdinand. Setelah Ferdinand mangkat, beliau mewasiatkan kerajaannya kepada 3 anaknya. Sehingga pun di dalam pembagian ini pun terpecah belah juga mereka. Salah satu anaknya ini Alfonso ke-6. Ini pun melakukan makar terhadap saudara yang lain. Bagaimana kekuasaan saudaranya bisa berada di bawah kekuasaan. Nah, pada asalnya mereka pun tidak bersatu. Pada asalnya mereka pun tidak bersatu. Tetapi dalam keadaan lemahnya kondisi mereka, kondisi kaum muslimin pun lemah. Bahkan bisa dikatakan lebih lemah lagi. Ya, bisa dikatakan lebih lemah lagi. Sehingga pada masa ini, apalagi khususnya pada masa Alfonso ke-6, Alfonso berusaha untuk melakukan penggabungan seluruh kekuatan Kristen. Dan kita tahu episode berikutnya apa yang akan dilakukan oleh Alfonso. Tentunya target utamanya bagaimana ke seluruh Andalusia berada di bawah kekuasaannya. Yang sebelumnya kerajaan Toledo ini memiliki persekutuan dengan Alfonso. Ketika Alfonso berseteru dengan saudaranya, di dalam salah satu pertempuran Alfonso ini kalah, Alfonso ini melarikan diri. Lalu dilindungi oleh Raja Toledo. Naifnya ketika itu, sang Raja Toledo Muslim ini berbicara kepada Alfonso untuk menjaga kerajaannya, untuk menjaga Toledo bagi anak-anaknya. Ini naifnya seorang Muslim. Ya terang saja Alfonso dengan senang hati menerimanya. Ya saya akan jaga kerajaan Anda. Ya untuk anak-anak Anda ya lihat aja besok. Ya. Makanya ketika Alfonso mendapatkan kekuatannya kembali, hal yang pertama dilakukan Alfonso terhadap kaum muslimin adalah berupaya untuk merebut wilayah Toledo. Jatuhlah kekuasaan di Toledo. Ini kekuasaan Islam pertama kali yang jatuh tangan orang-orang Salabis adalah Toledo. Kemudian kerajaan ini berusaha, kekuatan Islam yang lain melihat kekuatan Alfonso yang bagi mereka bagaikan raksasa, bagaikan kekuatan yang maha dahsyat. Mereka dengan sukarela mengirimkan upeti kepada Alfonso. Artinya secara praktis sejatinya walaupun mereka masih berkuasa untuk wilayah masing-masing, Sevilla, Zaragoza, Cordoba dan yang lainnya, secara praktis mereka sudah mengakui kedaulatan Alfonso. Berarti ini kerajaan Islam berada di bawah kekuasaan Salibis. Ini kehinaan berikutnya yang terjadi di Andalusia ketika itu. Sampai pada suatu masa salah seorang raja dari Raja Tawaif ini, yaitu Al-Mu'tamid Ibnu Abbad, ketika beliau menyerahkan upetinya untuk Alfonso,
utusan Alfonso tidak mau menerima upeti tersebut. Justru menghina kaum muslimin di sana, termasuk Al-Mu'tamid bin Abbad. Sehingga utusan ini pun menikmati kemurkaan Al-Mu'tamid. Inilah yang menjadi awal Al-Mu'tamid tidak mau lagi tunduk di bawah keinginan Alfonso. Dan ini juga menjadi awal dari perseteruan antara Kristen dengan kaum muslimin. Yang sebelumnya perseteruannya reda, tapi dalam keadaan kaum muslimin tunduk di bawah kekuasaan salibis. Sekarang perseteruannya bangkit kembali. Sehingga Alfonso menyiapkan pasukannya untuk betul-betul menundukkan kaum muslimin. Jadi tidak hanya dari sisi moral yang ditundukkan, tapi ingin juga ditundukkan dari sisi kekuatan. Betul-betul ingin menguasai seluruh wilayah kaum muslimin. Kerajaan Cordoba, kerajaan Zaragoza dan yang lainnya ingin dikuasai langsung oleh Alfonso ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sehingga sampai pada klimaksnya Al-Mu'tamid mengumpulkan seluruh raja-raja Tawaif bermusyawarah bagaimana menghadapi Alfonso ini. Di dalam musyawarah ini Al-Mu'tamid mengajukan suatu ide untuk meminta bantuan kepada orang-orang Murabitun di Afrika Utara. Ketika itu kekuasaan di Afrika Utara sudah beralih kepada orang-orang Murabitun. Yang pada masa Al-Mu'tamid ini, yang berseteru dengan Alfonso ini, kekuasaan Murabitun itu berada di bawah Amir Yusuf bin Tashfin. Ini pada abad ke-5 Hijriah. Dan orang-orang Murabitun ini berasal dari bangsa Berber, bukan dari bangsa Arab. Ya, Murabitun ini mereka orang yang tak masuk dengan as-sunnah. Berbeda nanti pada fase berikutnya ada kaum muwahhidun. Orang-orang muwahhidun ini orang dengan pemikiran khawarij. Adapun Murabitun mereka sunni. Dan amirnya ketika itu adalah bergelar Amirul Muslimin. Pemimpinnya menggelari diri dengan Amirul Muslimin dalam bentuk pengakuan atas eksistensi Daulah Abbasiyah di Baghdad, di mana Daulah Abbasiyah khalifahnya bergelar Amirul Mukminin. Ini Murabitun. Ide Al-Mu'tamid bin Abbad tadi ditentang keras oleh raja-raja Tawaif yang lain. Mengapa ditentang? Mereka khawatir kalau Amir Yusuf bin Tashfin membantu mereka lalu berhasil menundukkan Alfonso, maka Yusuf bin Tashfin dikhawatirkan akan mengambil alih kekuasaan di Andalusia. Lihat ya kawan, raja-raja Tawaif yang muslim ketika berhadapan dengan kekuatan salibis masih memikirkan urusan yang hina dina. Tetapi Al-Mu'tamid bin Abbad dengan pengalaman yang sebelumnya, yang dia merasakan sekali hidup di bawah penghinaan, ternistakan sama sekali di bawah kekuasaan Kristen, beliau bersikukuh untuk ini sampai-sampai beliau mengatakan, demi Allah
mengembalakan unta lebih aku sukai daripada harus mengembalakan babi. Kalau aku harus mengembala unta, itu jauh lebih aku sukai daripada aku mengembala babi. Maksudnya apa? Kalaupun mereka tunduk di bawah Amir Yusuf bin Tawsifin, maka ini hanya seperti orang yang mengembalakan unta, tunduk di bawah seorang muslim. Tapi kalau mereka tunduk berseteru dengan Alfonso, kalah sehingga mereka diperbudak oleh Alfonso, maka mereka akan menjadi budak-budak yang diperintahkan oleh tuannya untuk mengembalakan babi. Itu maksudnya. Ya, menjadi budak orang-orang salibis itu sama dengan pengembala babi. Menjadi mengembala babi. Kalaupun memang harus menjadi budak dari orang-orang murabitun, itu sama saja, itu serupa dengan, itu lebih baik daripada mengembala babi. Yang digembala apa? Unta, kambing dan seterusnya. Karena babi haram bagi kaum muslimin kan? Itu yang dikatakan oleh Al-Mu'tamid bin Abbad. Sehingga mau tidak mau mereka tidak ada pilihan lain. Akhirnya Al-Mu'tamid bin Abbad mengirim surat kepada Yusuf bin Tawsifin yang ada di Maroko ketika itu. Yusuf bin Tawsifin ketika itu melihat kondisi Andalusia ini dalam kacamata seorang muslim yang bertauhid pada Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana dia melihat tidak mungkin kita biarkan kaum muslimin terhinakan di bawah kekuasaan salibis. Sehingga Amir Yusuf bin Tawsifin ini, beliau mau dengan senang hati menyeberang untuk membantu orang-orang yang berada di Andalusia. Tetapi walaupun demikian, di dalam perjalanannya ternyata Yusuf bin Tawsifin sama sekali tidak tertarik untuk memimpin Andalusia. Ini membuktikan keikhlasan beliau di dalam jihad. Maka singkat cerita, sampailah Yusuf bin Tawsifin ini pada tahun 479. Pada tahun 479 Hijriah di Andalusia ini. Dan beliau langsung berkoordinasi dengan raja-raja Taif. Dan di dalam hal ini beliau yang menjadi pemimpinnya, pemimpin militernya. Ada panglima utamanya adalah Amir Yusuf bin Tawsifin. Panglimanya tentu raja-raja Taif, termasuk adalah Al-Mu'tamid bin Abbad. Maka ketika beliau sampai di Andalusia ini, pekerjaan pertama yang dilakukan oleh Yusuf bin Tawsifin adalah mengatur pasukannya. Sebelum kita lanjutkan ini, di dalam salah satu malam kaum muslimin tertidur, di dalam pasukan Yusuf bin Tawsifin ini ada seorang alim Rabbani yang sangat zuhud, dan memang beliau biasa mengajari manusia atau paling tidak mengajari anak-anak di masjid membaca Al-Quran dan sebagainya. Itu saja pekerjaannya. Tetapi dia bagian dari pasukan Amir Yusuf bin Tawsifin ini. Ini yang dikenal dengan Ibnu Rumailah. Ibnu Rumailah ini. Pada suatu malam Ibnu Rumailah ini bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Ibnu Rumailah, berbahagialah. Sesungguhnya kalian akan diberikan kemenangan. Sesungguhnya kalian akan ditolong dan engkau sebentar lagi akan bertemu dengan kami." Terbangun dari mimpi ini, yakin Ibnu Rumailah bahwasanya yang benar yang dia temui itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau segera mendatangi pemimpin pasukan. Di situ ada Al-Mu'tamid bin Abbad. Ketika mendengarkan cerita Ibnu Rumailah ini, Al-Mu'tamid bin Abbad segera mendatangi panglima tertinggi Yusuf bin Tawsifin, mengabarkan
hal ini. Maka kaum muslimin pun bergembira dengan mimpi yang dialami oleh Ibnu Rumailah ini. Maka di sini pasukan Andalusia, seluruh raja Taif sepakat untuk tunduk di bawah kepemimpinan militernya Yusuf bin Tasifin. Maka terjadilah pertempuran pada tahun 479 Hijriah. Dalam sebahagian referensi dikatakan pertempuran ini terjadi pada bulan Rajab tanggal 12, hari Jumat. Informasi yang lain yang saya dapatkan, pertempuran ini terjadi pada bulan Ramadan, hari Jumat tanggal 10. Artinya di sini ahli sejarah atau penutur informasi ini sepakat terkait dengan hari dan tahun terjadinya peristiwa ini. Tetapi mereka berselisih terkait dengan bulan dan tanggalnya. Saya ketika baca ini jadi galau lagi. Gak cocok lagi nih dengan syarat kita. Tapi gak apa-apa, pelajarannya besar. Terlebih di sini memang ada dua pendapat di sini. Ada dua informasi terkaitnya. Ada yang mengatakan 12 Rajab, hari Jumat 12 Rajab tahun 479. Ada yang mengatakan hari Jumat tanggal 10 Ramadan tahun 479. Maka Yusuf bin Tasifin membagi pasukannya dalam 3 kelompok. Satu kelompok ini adalah pasukan Andalusia di bawah kepemimpinan Al-Mu'tamid bin Abbad. Kemudian kelompok berikutnya ada kelompok orang-orang Murabitun. Kelompok yang berikutnya kelompok orang-orang Murabitun di bawah komando Daud bin Aisyah. Jangan ditanya kenapa namanya apa dinisbatkan kepada Aisyah, apa saya nggak tahu sebabnya. Di bawah komando Daud bin Aisyah. Kelompok ketiga, kelompok orang Murabitun kedua, ini langsung dipimpin oleh Yusuf bin Tasifin. 3 kelompok ini diberikan tugas. Kelompok 1 dan kelompok 2 itu diberikan tugas untuk menyerang langsung pasukan Salibis di bawah pimpinan Alfonso ke-6. Adapun kelompok ketiga yang dipimpin oleh Yusuf bin Tasifin, ini kelompok yang diputuskan oleh Yusuf bin Tasifin untuk bersembunyi di balik celah salah satu bukit di sana yang tidak diketahui oleh pasukan Alfonso. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Di antara alasannya adalah untuk menjaga kekuatan kaum muslimin. Di mana ketika dua pasukan ini nanti bertemu, masing-masing menghabiskan energinya. Dalam keadaan pasukan ini kelelahan, maka pasukan yang menunggu di balik bukit ini dapat melakukan serangan tiba-tiba, atau yang dikenal dengan Blitzkrieg. Ini dalam istilah pertempuran ya. Bahasa apa? Bahasa Jerman atau bahasa Rusia itu. Ini serangan kilat. Yang tentunya dalam kondisi ini sangat tidak menguntungkan bagi pasukan Alfonso nantinya. Nah, ini taktik perang yang diterapkan oleh Yusuf bin Tasifin. Dan taktik perang ini telah dilakukan di Qadisiyah ketika menghadapi Sasanid dan yang lainnya. Telah dilakukan oleh kaum muslimin. Nah, di dalam pasukan ini ketika terjadi pertempuran di suatu wilayah yang dikenal dengan wilayah Zalaqah, ya, suatu wilayah yang licin.
Konon katanya licin, memang wilayahnya secara lasar licin, bebatuan. Ada yang mengatakan Zalaqah karena licin dengan sebab simbahan darah kaum muslimin. Ya, simbahan darah manusia ketika dalam pertempuran ini, sehingga menjadikan wilayah ini licin dengan darah tadi. Nah, di dalam pertempuran ini terjadi dengan sangat sengitnya. Terjadi kegamangan pada diri-diri pasukan Andalusia. Di antara isu yang beredar adalah Yusuf bin Tasifin membiarkan mereka terdesak. Memang tujuan Yusuf bin Tasifin membagi pasukan sedemikian rupa tadi, memang ingin menghancurkan pasukan Andalusia melalui orang Kristen. Lalu mengambil kemenangan ini untuk keuntungan pribadi Yusuf bin Tasifin. Ini isu yang terjadi. Ini isu yang terjadi. Isu yang ini pun serupa dengan ketika awal-awal Abdurrahman bin Muawiyah masuk ke Andalusia. Sebagian bangsa Berber di Andalusia menyebarkan isu bahwasanya Abdurrahman bin Muawiyah pertama kalau menang, kemenangan tadi akan dinikmatinya, dia sebagai pemimpinnya. Kalau kalah maka dia akan segera berlari dengan kudanya yang kencang. Tetapi cerdasnya Abdurrahman bin Muawiyah dalam usia yang hanya 25 tahun. Beliau datang kepada pimpinan orang-orang Berber, membawa kudanya yang kuat. Beliau mengatakan, sesungguhnya kudaku ini terlalu kencang. Ini alasan konyol sebetulnya. Tidak mungkin seorang kesatria akan mengeluh dengan kuda pribadinya, itu nggak mungkin. Kalau dengan kuda orang lain bisa jadi, karena memang sifatnya tunggangan. Dalam hal ini kuda itu, ya, satu penunggang satu kuda. Nggak bisa sembarangan kita pakai kuda teman kita yang pakai itu, nggak bisa sembarangan. Itu asalnya. Makanya kalau ada penunggang kuda yang kuda apa saja dia bisa ketunggangi, itu dikatakan penunggang kuda yang bagus, penunggang kuda yang hebat. Di antaranya siapa? Rasulullah SAW. Jangan sembarangan. Dalam salah satu persengketaan antar Aus dan Khazraj, ketika mendapatkan kabar ini, beliau langsung melompat ke atas kuda yang ada, entah kuda siapa, tanpa pelana. Lihat, beliau menunggang kuda yang entah kuda siapa tanpa pelana. Itu kemampuan beliau. Ini hanya segelintir orang yang mampu seperti ini. Tapi asalnya satu orang satu kuda itu. Artinya kuda saya nggak bisa sembarangan ditunggangi oleh orang lain. Ya, demikian saya juga tidak bisa sembarangan menunggangi kuda orang lain. Ketika loncat kita ke punggung kuda, kudanya mengangkat bagian belakangnya, terpelanting kita. Selesai, ya kan? Habis riwayat kita nanti. Itu sifat kuda. Nah, datang Abdurrahman ini, kuda saya terlalu kencang katanya, sehingga membuat saya sulit untuk memanah. Sekali lagi ini alasan konyol. Nah, ambil kuda saya ini, berikan saya ganti tunggangan yang lain. Keledai gantinya. Sehingga Abdurrahman pun menunggangi keledai dalam pertempuran besar tadi. Sehingga hilang, desas-desus itu hilang. Kenapa? Mereka mengatakan, demi Allah, ini bukan perbuatan orang yang akan lari dari medan perang. Ini perbuatan orang yang pengen mati di medan perang. Gimana tidak? Kuda yang tangguh, kuda yang mampu berlari kencang, kuda yang ototnya sudah terlatih di medan perang, diganti dengan keledai. Peranakan kuda dan keledai ya, bukan ya? Bagal yang peranakan. Keledai apa kemampuan keledai? Jauh sekali di bawah kuda. Ini cara Abdurrahman untuk menenangkan desas-desus. Tetapi dalam hal ini Yusuf bin Tasifin tidak melakukan apapun karena ini di medan perang. Sampailah dalam pertempuran ini Al-Mu'tamid bin Abbad mengalami luka-luka. Tetapi dalam keadaan beliau terdesak, beliau bertempur dengan kemampuan terakhirnya, sehingga beliau berhasil mendesak pasukan Alfonso ini tadi. Sehingga bertemulah dua pasukan pertama tadi, pasukan Al-Mu'tamid bin Abbad dan pasukan Murabitun yang dipimpin oleh Daud bin Aisyah tadi. Bertemu dalam satu front pertempuran. Mereka saling melindungi punggung masing-masing. Nah, semakin kelelahan pasukan ini, pasukan kaum muslimin kelelahan, pasukan Alfonso pun sudah kelelahan. Nah, di saat inilah Yusuf bin Tasifin mengerahkan pasukannya dari balik persembunyian tadi. Apa yang dilakukan? Pasukan yang dibagi dua. Pasukan pertama diperintahkan untuk merangsek ke dalam kancah pertempuran.
Pasukan berikutnya dipimpin oleh Yusuf bin Tasifin untuk menyerang dari belakang pasukan Salibis. Mulai dari kemah tempat mereka menyimpan perlengkapan mereka, makan dan yang lainnya. Sehingga kocar-kacirlah pasukan Salibis ini tadi, tunggang langganglah mereka. Senang saja mereka dikejar untuk ditebaskan. Sehingga melihat pasukan yang kocar-kacir, Alfonso bertanya, apa yang terjadi? Dilaporkan terkait dengan apa yang terjadi di belakangnya. Sehingga semakin kocar-kacir, Alfonso semakin ketakutan ketika itu. Yang awalnya dia datang dengan kesombongan, ketika itu dia harus menghadapi ketakutan di hadapan matanya langsung. Al-Mu'tamid bin Abbad berhasil melukai paha Alfonso. Salah seorang pasukan kaum muslimin pun berhasil melukai untuk kedua kalinya paha Alfonso. Tetapi qadarullah wa masya'a fa'al, Alfonso belum terbunuh ketika itu. Ketika pasukannya sudah hancur kocar-kacir ini, front belakangnya sudah diporak-porandakan oleh Yusuf bin Tasifin. Sebagian pasukan yang melarikan diri dari medan pertempuran. Pilihan Alfonso hanya satu sekarang, ikut melarikan diri sebagaimana yang lain, sebagaimana dia sudah berhasil melarikan diri dalam pertempuran sebelumnya antara dia dengan saudaranya. Ya, ini yang dilakukan oleh Alfonso. Di dalam keadaan ini terjadi perselisihan pendapat antara pemimpin kaum muslimin, antara Yusuf bin Tasifin dengan Al-Mu'tamid bin Abbad. Al-Mu'tamid bin Abbad ingin mengejar Alfonso, ingin membunuhnya. Yusuf bin Tasifin mengatakan jangan dikejar, karena kalau anjing semakin didesak, dia akan menyerang habis-habisan nantinya. Ini ijtihadnya Yusuf bin Tasifin. Kenapa? Wallahu alam, bisa jadi karena Yusuf bin Tasifin pun dari awal sudah melihat asalnya kekuatan kaum muslimin ini lemah. Kalau tidak dengan taktik perang yang sedemikian rupa yang disusun, wallahu alam bagaimana akan menghadapi pasukan Alfonso tadi. Mengapa mereka lemah? Bukan saja dari sisi jumlah, tapi memang Andalusia ketika itu dari sisi mental sudah jatuh duluan. Pasukan ini tidak sama dengan pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Pasukan ini tidak sama dengan pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid. Bahkan pasukan ini tidak sama dengan pasukan yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad ataupun Musa bin Nusair, di mana dari sisi mental pasukan-pasukan ini kuat seluruhnya, kokoh. Mereka orang-orang yang berperang dengan penuh keimanannya, bukan hanya masalah dalam rangka mempertahankan diri, mempertahankan eksistensi, mempertahankan harta ataupun kekuasaan. Berbeda sekali dengan pasukan Andalusia ketika itu. Wallahu a'lam, sepertinya Yusuf bin Tasifin kita bisa menganalisa melihat hal ini. Sehingga bagi Yusuf bin Tasifin, sekali lagi Yusuf bin Tasifin tadi orang murabbitun. Mereka dikatakan murabbitun karena mereka orang yang tinggal di perbatasan yang memang kokoh memegang nilai-nilai tauhid tadi. Sehingga suatu hal yang sangat jelas dalam hal ini Yusuf bin Tasifin sangat paham kekuatan utama kaum muslimin itu adalah dalam jiwa mereka, bukan dalam sisi jumlah ataupun perlengkapan perang mereka. Sehingga ketika melihat kelemahan pokok yang ada pada kekuatan kaum muslimin di Andalusia, Yusuf bin Tasifin sendiri pun sedikit skeptis dengan kemampuan mereka. Kemampuan tempur kuat, tetapi fondasi mereka sedang lemah-lemahnya. Nah, karena memang dalam pertempuran ini pemimpin tertingginya adalah Yusuf bin Tasifin, Al-Mu'tamid bin Abbad tidak bisa melakukan banyak hal. Sehingga Alfonso pun berhasil melarikan diri dan selamatlah ketika itu nyawanya. Yang pada kemudian hari memang kalau kita lihat dari sisi militer, sebenarnya keputusan Al-Mu'tamid bin Abbad itu yang paling tepat sejatinya ketika itu. Misinya cuma satu, mengejar pasukan Salibis, membunuh pemimpinnya, selesai. Tidak perlu menawan seluruhnya, pemimpinnya saja. Karena bagi orang-orang Salibis kekuatan mereka pada pemimpinnya.
Berbeda nanti dengan pasukan kaum muslimin yang betul-betul kuat dari sisi mental ataupun yang lainnya. Termasuk dari sisi pengaturan militer. Gugur satu orang maka bendera akan dipegang oleh orang yang lain, kan begitu. Adapun orang-orang salibis tidak demikian, karena orientasi jihad mereka ya tidak jihad ya, orientasi perang mereka semata-mata dunia. Berbeda dengan orang-orang muslim. Orientasi pertempuran mereka, orientasi jihad mereka adalah Allah. Ya, ketika perang ini dengan segala kekurangannya, orientasi kaum muslimin sebagian mereka adalah mempertahankan kekuasaan. Ya, ini orang-orang Raja Tawaif tadi, orang-orang Andalusia. Ketika pertempuran ini usal, ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum jami'an. Sekali lagi Yusuf bin Tasifin menunjukkan kebesaran jiwanya sebagai seorang muslim. Dia tidak mengambil sedikit pun dari bagian ghanimah. Ya, kita ingat Yusuf bin Tasifin yang berhasil memporak-porandakan kemah pasukan salibis, di mana harta disimpan di sana. Ya, tetapi Yusuf bin Tasifin bersama pasukannya tidak mengambil sedikit pun dari bagian ghanimah. Ghanimah tadi dibagikan sesama penduduk Andalusia saja. Di saat yang bersamaan, Yusuf bin Tasifin mendapatkan kabar bahwasanya anaknya di Maroko meninggal dunia. Maka selesai pertempuran ini, Yusuf bin Tasifin selesai berpidato di hadapan raja-raja Tawaif, mewasiatkan kepada mereka untuk kembali kepada agamanya, mewasiatkan kepada mereka untuk loyal kepada agamanya, mewasiatkan kepada mereka untuk bersatu di bawah Islam, mewasiatkan kepada mereka jangan sampai berpecah belah kembali, mewasiatkan kepada mereka untuk selalu berhati-hati dengan musuh utama mereka, yaitu orang-orang salibis. Tidak mungkin orang-orang salibis ini akan ridha kepada kaum muslimin. Jadi sekali-kali jangan pernah berseteru dengan sesama muslim dengan menggunakan bantuan dari orang-orang salibis. Mereka akan mengkhianati sekutunya. Selamanya demikian. Allah berfirman, "Lan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridha dengan kalian sampai kalian benar-benar mau mengikuti agama mereka. Ini Allah yang berfirman.